Hai, perkenalkan, aku seorang musafir. Orang yang berkelana, berjalan kemana-mana, mencari sesuatu. Dan hari ini, aku tiba di sini karena aku sedang mencari kebenaran. Kebenaran yang aku dengar, aku pelajari di sebuah kitab. Katanya bahwa akan ada seorang yang lahir yang akan menjadi penyelamat dunia ini. Oh, memang betul dunia butuh penyelamat karena dunia kacau sekali. Orang-orang semakin banyak yang jahat. Nggak ada hidup kebenaran, nggak ada contoh. Menemukan. Aku berjumpa dengan seorang wanita di sebelah sana. Dan aku mulai bersuka cita. Karena yang ketemu itu adalah Elizabeth. Kamu tahu Elizabeth? Oh, Elizabeth istrinya Zakaria. Ya, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan aku bertanya padanya tentang Maria dan mereka bersaudara. Elizabeth berkata bahwa ketika mereka mengandung, Maria datang, bayi yang dikandung oleh Elizabeth melompat. Wow, melompat. Dan dia berkata betul, Maria itu sudah mengandung dan kandungannya itu terjadi ketika malaikat datang. Dan malaikat berkata, "Salam Maria." Dan Maria dipercaya oleh Bapa di surga mengandung bayi dari Roh Kudus. Dan aku akan mencari tahu ke tempat lain. Apakah benar Maria itu berjalan sekitar sini? Katanya aku ingin cari tahu. Aku akan pergi. Aku akan cari tahu. Tunggu aku. Aku sudah menemukan berita baru lagi. Berita barunya adalah aku berjumpa dengan seorang pemilik penginapan. Aku bertanya padanya, karena aku juga mau menginap. Penuh penginapan di sini, di Bethlehem ini. Dan aku bertanya padanya, apakah kau punya tempat untuk tidur? Seorang musafir seperti aku juga butuh tidur. butuh ngorok. Lelah, capek. Dan aku gak jadi tidur. Karena pemilik penginapan berkata, gini katanya. Tadi juga ada keluarga kecil, suami istri dan istri sedang mengandung besar. Dia minta padaku untuk adakah penginapan? Dan ku bilang tidak ada. Aku sebagai musafir penasaran. Dan aku bertanya, apakah perempuan yang akan menginap itu mengandung besar? Kata musafir itu, Iya, dia sepertinya sudah akan melahirkan, badannya sudah besar, sudah besar, dan si pria juga sudah mulai pusing mencari penginapan karena bayinya hendak lahir. seperti ada sesuatu yang berkata padaku, ini pasti Maria, ini pasti Maria, ini pasti Maria. Aku bertanya, kemana? Kemana? Di tempat mana? Di kamar mana dia tidur? Dan musafir ini, pemilik penginapan ini berkata, Oh, mohon maaf, musafir. Aku tidak bisa memberikan kamar untuknya. Karena setiap kamar yang aku miliki penuh. Banyak orang sudah masuk dan tertidur di malam seperti ini.
dan penuh penginapan di kota Bethlehem. Semuanya penuh. Kau pun kalau mencari penginapan tidak bisa, penuh. Aku pun sedih. Aku pun pasti nggak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi aku bersuka cita. Karena aku bisa meyakini orang yang disebut oleh pemilik penginapan itu pasti Maria dan Yusuf. Dan kata pemilik penginapan, Oh, aku tidak tahu namanya. Dan aku tawarkan pada sejoli ini, aku tidak punya kamar yang kosong, tapi ada kandang yang mungkin bisa untuk beristirahat mereka. Kandang domba. aku berteriak dan aku semakin yakin ini pasti Maria dan Yusuf yang hendak melahirkan bayi suci kudus Yesus. Wah, kantukku menjadi hilang. Semangatku menjadi tambah. Dan aku bergegas. Aku mencari. Di mana bayi itu lahir. Seorang musafir yang bebas berkemana saja, yang mencari kebenaran. Aku mencari. Di mana? Dari pencarianku, tak kutemukan bayi kecil di palungan dibungkus kain lampin. Rasanya sudah putus asa. Karena pemilik penginapan tadi cuma bilang, Aku berikan kandang domba. aku lupa bertanya, kandang domba yang di mana? Tapi kembali lagi aku bersemangat karena aku bertemu dengan gembala-gembala domba. Gembala-gembala domba dari Efrata. Dia datang di depanku, beberapa orang, dan mereka menyanyikan Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Suaranya merdu sekali gembala-gembala ini. Walaupun badannya bau domba, tapi suaranya indah. Dan aku bertanya, mohon maaf gembala-gembala, suaramu indah sekali. Dan berkata, oh ya, kami bergembira karena kami melihat malaikat. Aku terkejut. Malaikat? Malaikat apa maksudnya? Kami melihat malaikat menjumpai kami ketika kami ada di padang Efrata, sedang mengabarkan kambing dan domba. Apa yang terjadi? Malaikat itu bikin apa? Seperti apa rupanya? Dan dia bilang, malaikat itu bercahaya. Kami pun tidak bisa melihat dengan jelas karena silau dengan cahayanya. Tapi kami bisa mendengarkan dengan jelas bagaimana malaikat itu berbicara pada kami. Aku semangat lagi. Ingat, kantukku hilang, semangatku tumbuh. Dan aku tanya, apa yang dikatakan oleh gembala itu? Malaikat. Kata gembala, kau akan melihat dan menjumpai seorang bayi yang lahir di palungan di kota Daud Bethlehem yang dibungkus kain lampin. Bayi itu adalah yang akan menyelamatkan umat manusia. Aku tertegun, aku terpana, aku melongo seperti orang yang melihat sesuatu yang luar biasa,
mukaku seperti ini. Apakah kalian bisa muka seperti aku? 3, 2. Belum semuanya. Ayo, 3, 2. Muka yang heran. Karena gembala itu berkata, malaikat berkata pada mereka bahwa telah lahir seorang juru selamat di kota Daud, Bethlehem. Dan kau akan menjumpainya. Dia terbaring di palungan, dibungkus kain lampin. Dan lebih luar biasanya lagi, mereka sudah ketemu dengan bayi itu. Makanya gembala-gembala itu berkata kepadaku. Dan aku mendengarkan bagaimana gembala-gembala itu bernyanyi memuji Tuhan, bersuka cita. Dan gembala-gembala itu memberitakan tentang kelahiran Yesus. Wow. Wah. Gembala yang luar biasa, mendapatkan berkat luar biasa, bisa menyaksikan malaikat memuji Yesus, bisa menyaksikan bayi yang terbaring di palungan, dibungkus kain lampin, bayi kudus Tuhan Yesus. Aku terharu, dan aku mengucap syukur. Aku sudah mendengar dari gembala bahwa Maria sudah melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tidak sia-sia aku seorang musafir yang berkelana jauh-jauh. Dan hari ini aku mendengarkan yang benar tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus. Gembala pergi memberitakan kebahagiaannya kepada banyak orang. Membagi sukacitanya kepada banyak orang. Yang apa yang dia lihat dan dengar. Bagaimana malaikat menjumpai mereka. Bagaimana mereka juga melihat Yesus yang lahir di Bethlehem di kandang domba. Senang rasanya. Tahun ini menjadi tahun yang sangat berbeda dari Natal-Natal tahun-tahun yang lalu. Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap memberitakan kabar baik itu. Walaupun di masa pandemi. Justru masa pandemi ini kita punya kesempatan besar untuk memberitakan Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia melalui internet, melalui online, melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan hari ini kita pakai. HP kita bisa menjadi alat yang luar biasa untuk memberitakan sukacita besar Yesus sebagai Juru Selamat. Internet kita gunakan untuk memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Seperti gembala yang bersuka cita dan memberitakan kelahiran Yesus, Juru Selamat manusia. Hari ini adik-adik juga harus seperti itu. Karena aku musafir, aku akan berkelana kemana-mana. Dan aku menceritakan tentang Yesus. Kalian juga punya tugas untuk memberitakan Yesus. Yang kalian ketahui, kalian pelajari dalam firman. Dia adalah Juru Selamat dunia. Kita harus membuat sukacita ini semakin meluas. Bukan hanya kita, tapi orang lain. Tapi yang pertama yang harus kalian buatlah sukacita di rumah. Dengan cara bahagiakan orang tua kita dengan ketaatan. Berikan senyuman orang tua kita dengan prestasi kita. Ciptakan sukacita di rumah dengan rumah tidak berantakan karena kita bantu membereskannya. Ciptakan sukacita di rumah dengan cara kita taat pada mama papa, bantu orang tua. Dan jangan lupa beritakan kebaikan, keselamatan yang Tuhan berikan dengan sekeliling kita. Teman kita, saudara kita,
asisten di rumah kita. Siapapun yang kau jumpai, beritakan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang telah lahir di Bethlehem, Dia juga akan menyelamatkan kita dari pandemi ini. Dan kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita. Gembala pergi memberitakan sukacita itu. Gembala pergi memberitakan kelahiran Tuhan Yesus yang ada juru selamat itu. Kita punya tugas juga. Aku punya tugas sebagai musafir, memberitakan kemana-mana. Kalian juga punya tugas, beritakan dimanapun kau berada. Punya kesempatan memberitakan sukacita Tuhan, beritakan. Dengan perkataan, dengan tindakan. Di rumah, di sekolah. Di tempat les, di tempat main. Di rumah opa, di rumah saudaramu. Dimanapun itu. Beritakan sukacita Natal. Dan ciptakan sukacita Natal. Dimanapun kau berada. Buat mereka tersenyum. Karena ketaatan kita. Karena percaya kita pada Yesus. Buat mereka gembira. Karena kehadiran kita memberitakan sukacita Tuhan. Wow. Kita harus pergi. Beritakan sukacita itu. Siapa yang janji mau seperti itu? Boleh angkat tangannya? Sukacita harus dibagikan, bukan hanya dimiliki oleh kita sendiri. Keselamatan perlu orang ketahui. Yuk beritakan itu lewat apapun yang Tuhan percayakan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa. Ada yang belum lipat tangan dan tutup mata. Ada yang belum sungguh-sungguh mau berdoa. Kakak tunggu. Nggak perlu lihat layarnya, tutup matanya saja. Dengar kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau pada hari ini kami merayakan Natal yang spesial dan berbeda. Natal yang tidak akan pernah mungkin ada lagi. Tuhan, terima kasih. Kami telah belajar dari para gembala, dari orang-orang yang mengerti kebenaran, yang mereka harus juga menularkan sukacita Natal ini kepada banyak orang, supaya orang tahu Yesus itu selamat telah lahir, dan sukacita Natal harus kami beritahukan kepada banyak orang di masa pandemi ini, di masa orang-orang di mana penuh dengan kesedihan, di masa banyak orang penuh dengan keputusasaan. Tapi kami mau menjadi seperti gembala-gembala itu yang pergi memberitakan sukacita Natal, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pergi beritakan firman-Mu. Kami mau pergi beritakan sukacitamu. Kami mau pergi beritakan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Belum selesai. Kita nyanyikan lagu Go Tell It in the Mountain. 3, 2, 1. Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Oh, tell it on the mountain when Jesus Christ is born. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Keren. God bless you all.